Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Tuhan bisa memakai apa adanya. Jadi sebetulnya begini, apa yang ada pada kita, apa adanya, itu ternyata Tuhan bisa pakai menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apa yang ada pada kita, yang ada bukan yang tidak ada, itu Tuhan bisa pakai untuk menjadikan kita mengalami perkara yang besar. Apa yang ada pada kita, itu Tuhan bisa kerjakan disertai dengan kuasanya yang biasa. Kita ini orang biasa, tapi kita bisa dijadikan untuk menjadi orang-orang luar biasa. Nah, saya jadi ingat sebelum kita baca ini ayat, saya mau kasih tahu saudara gini. Ada dua jenis orang Kristen saudara, pendahuluan ya. Ada orang Kristen yang memang biasa, tapi ada orang Kristen kemudian dari biasa dia jadi luar biasa. Artinya memang ini orang Kristen luar biasa kualitasnya. Ada jenis orang Kristen yang pertama, dia memang biasa seperti orang lain pada umumnya. Dia biasa, sama-sama ke gereja, dia ke gerejanya rajin, tiap minggu ada di gereja. Memberikan persembahan, bahkan dia dengan sukarela, tidak dengan terpaksa mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Atau bahkan dia terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ke gereja setia, jarang-jarang bolong kalau gak terpaksa. Tetapi ketika dia berdoa, kadang gak ada jawaban. Bahkan kekristenan yang dia jalani, iman Kristen yang dia jalani, hanya menjadikan dia orang Kristen yang biasa saja. Seperti orang Kristen pada umumnya, bahkan tidak ada bedanya sama orang di luar sana, orang dunia. Memang dia sesungguhnya saya beri nama orang Kristen biasa dia. Udah ibadah, udah doa, udah melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi memang dia adalah ternyata orang Kristen yang biasa. Tapi ada jenis kedua, orang Kristen yang luar biasa. Sebetulnya dia juga biasa, tapi Tuhan ubahkan dia jadi orang yang luar biasa. Ibadah ke gereja, iya. Melayani Tuhan mungkin dia, ya. Memberikan persembahan, memuji Tuhan. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan jawab doanya dengan luar biasa. Sehingga ada banyak hal yang dia kerjakan, yang dia lakukan, itu menjadikan dia menjadi orang yang luar biasa. Dia disertai Tuhan, Tuhan ada di pihak dia. Tuhan suka berperang dengan setiap masalah dihadapi. Makanya gak heran jenis orang Kristen yang kedua ini orang Kristen yang luar biasa kualitasnya. Ada Kristen yang udah ke gereja tapi tetap biasa. Memang dia orang Kristen yang biasa. Saya rindu pagi ini Anda bukan jenis orang Kristen yang biasa saja seperti orang lain pada umumnya. Saya rindu pagi ini lewat pengajaran firman Allah. Apa yang ada pada kita sebetulnya cuma biasa. Tapi karena dipakai Tuhan, disertai Tuhan, dia lepaskan kuasanya. Apa yang ada pada kita yang biasa menjadikan kita orang yang luar biasa. Nah, saya mau tunjukkan kuncinya, rahasia. Bagaimana kita orang yang biasa jadi orang Kristen yang luar biasa. Belajar dari kisah Gideon. Ya, bahwa Tuhan bisa pakai apa adanya untuk kita mengalami perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang besar-besar dari Tuhan. Mari kita baca ayatnya dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 saudara ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 dan 15. Saya baca ayat yang ke-14 lalu 15-nya sama-sama kita baca saudara ya. Hakim-Hakim pasal 6, 14 saya baca begini, kata firman Allah. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon. Dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Mari ayat yang ke-15-nya. Sama-sama kita membaca 2, 3. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya,
Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saya percaya di antara kita, di antara saudara semua pasti pernah mendengar kisah tentang Gideon. Paling tidak Anda bisa tahu latar belakang dari cerita ini. Atau mungkin saya cerita sedikit saja ya, sebagai pembuka supaya Anda tahu latar belakangnya ini ada apa ini. Kok tiba-tiba Tuhan datang sama Gideon berfirman, ya berkata pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan apaan? Apa maksudnya Tuhan? Nggak ngerti backgroundnya, latar belakang, susah juga saudara ya menerangkannya. Singkat saja begini, saya menukik pada inti masalah. Latar belakang dari cerita Gideon ini adalah di mana bangsa Israel itu dikuasai, dijajah sama bangsa Midian 7 tahun lamanya. 7 tahun. Meskipun 7 tahun tapi bangsa Israel atau umat Allah ini menderitanya luar biasa. Dimiskinkan sama orang Midian. Ini bahasa lagi banyak bergaung di negeri kita, dimiskinkan. Ya. Orang-orang korupsi ada yang minta dimiskinkan gitu saudara ya. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka dibuat miskin sama orang Midian. Setiap kali mereka panen gandum, panen anggur dirampas. Lumbung-lumbung gandum, tempat persediaan gandum, mereka bakar, diambil gandumnya. Bahkan baru menabur benih gandum, baru menabur benih yang lain, udah dirusak sama mereka, diinjek-injek sama mereka supaya nggak bisa tumbuh. Untuk apa? Supaya umat Allah Israel sengsara, miskin, teraniaya. Supaya memang sengaja dibikin menderita itu yang namanya orang Israel sama bangsa Midian. Dan memang kalau kita ikuti pembacaan kisah dari ayat-ayat yang ada secara khusus dalam Hakim-Hakim pasal 6, itu yang namanya orang Israel, umat Allah itu hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kecemasan. Ada merasa dikejar-kejar, dibayang-bayangi, diawasi terus oleh bangsa Midian. Sampai kalau kita baca ayat ada ketemukan gini. Termasuk Gideon, termasuk umat Allah yang lain saya pikir. Mereka kalau panen gandum, menggiling atau mengirik gandumnya. Bukan di tempat pengirikan gandum. Ada baca di ayat. Termasuk Gideon sembunyi di tempat pemerasan anggur. Ini kan janggal, ini kan tidak lumrah, aneh gitu loh. Harusnya yang namanya mengirik gandum, menggiling gandum ya di tempat penggilingan gandum dong. Itu normalnya begitu. Tetapi itu situasi nggak normal. Mereka situasi sedang terdesak dan ketakutan. Mereka takut terlihat. Mereka takut sampai ketahuan sama orang Midian. Kalau sampai mereka sedang menggiling gandum, pasti dirampas. Mereka mau makan apa coba? Gideon pun ketakutan hari itu. Dia sembunyi di tempat pemerasan anggur. Untuk apa? Menggiling gandum, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Supaya tidak nampak, kelihatan sama orang Midian. Orang lain takut, Gideon juga takut. Sementara kita sedang belajar pagi ini seorang tokoh pahlawan perang gagah perkasa yang bernama Gideon, saudara. Awalnya dia takut, beda-beda tipis sama kita. Tapi kita belajar dari kekuatan yang ada dalam diri Gideon, spiritnya dia. Sebab itu ketika bangsa Israel terdesak, singkatnya begini, mereka berseru berdoa kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, Tuhan datang sama mereka. Selamatkan mereka. Nah Tuhan itu mau pilih, cari di antara orang Israel siapa ya yang dia mau pilih. Tuhan mau pakai seseorang di antara orang Israel, siapa yang dia mau pakai. Dia cari, dia amati, dia lihat pribadi lepas pribadi, dia lihat hati setiap orang Israel. Dan Tuhan pilih ada seorang di Israel yang bernama Gideon, dia yang dipilih. Apa kelebihannya? Seorang yang dipilih pasti punya kelebihan. Ini kita mau belajar. Walaupun dari awal saya katakan orang ini beda-beda tipis. Hadapi masalah ketakutan. Hadapi masalah dia sembunyi. Takut awalnya. Tapi orang ini menarik. Dia punya kelebihan. Dia punya spirit kekuatan dalam dirinya. Dan itu yang membuat Allah menjatuhkan pilihannya. Jatuh cinta pada orang namanya Gideon. Kekuatan apa yang dia miliki? Mari kita lihat dulu
sebagai ayat-ayat pendahuluan. Lihat pada ayat 14. Tuhan ngomong apa? Ketika Israel berdoa, Tuhan jawab dan Tuhan datang pilih seseorang di sini. Lihat ayat 14. Saya baca ya. Hakim-hakim pasal yang ke-6 di ayat yang ke-14, saudara ya. Dikatakan begini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Saya berdoa pagi ini ketika kita mengalami situasi seperti orang Israel, umat Allah ya. Ketika kita mengalami situasi yang sukar dan sulit seperti seorang bernama Gideon. Sampai ketakutan, sampai sembunyi dia. Tapi ketika mereka berdoa, ini yang terjadi. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Tuhan melihat kepada Gideon dan pagi ini Tuhan berpaling melihat wajahnya kepada setiap kita. Dia mengarahkan wajahnya, dia menyinarkan wajahnya kepada setiap kita. Percayalah, setiap doa berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan memandang kita dan datang kepada kita. Lalu apa dikatakan? Dan berfirman Tuhan, bukan cuma diam, dia berfirman. Dia ngomong gini sama Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Ini menarik loh saudara ya. Ini Tuhan yang berkata, lalu berpalinglah Tuhan. Tuhan loh yang berkata. Apa kata Tuhan? Pergilah. Ini ngomong sama Gideon. Hei Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan yang mana? Tuhan berfirman berkata, hai Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan apaan yang dimiliki sama Gideon? Sampai Tuhan berkata, pergilah Gideon dengan kekuatanmu ini. Kita mau belajar. Saya lanjut baca. Dan katakan begini. Karena Tuhan tahu dia punya kekuatan. Kalau Tuhan ngomong tidak mungkin meleset. Tuhan tahu orang ini punya kekuatan. Pergi Gideon, kamu dengan kekuatan yang ada padamu. Nanti kita lihat kekuatan apa. Dan kekuatan inilah yang Tuhan perintahkan begini. Untuk apa? Untuk selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Lepaskan dari penjajahan. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan kalimat di bawah perkataan Tuhan. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel. Pertanyaannya adalah kekuatan apa yang dimiliki oleh Gideon? Ini kita mau renungkan. Dan saya percaya di akhir zaman ini, di hari-hari ini, di masa sukar ini, Tuhan sedang mencari orang yang punya kekuatan seperti Gideon. Dan saya berharap lewat pengajaran firman Allah yang dilepaskan kepada setiap kita pagi ini. Kekuatan yang sama, kerinduan yang sama dari Gideon itu ada pada kita. Karena Tuhan cari di akhir zaman orang yang punya kekuatan seperti Gideon. Untuk jadi berkat, untuk mengalami kemenangan. Ya dia bukan kalah tapi menang. Kenapa menang? Punya kekuatan Gideon. Saya pernah sampaikan sama saudara. Sebab itu kalau kita hadapi ketakutan, jangan menolak yang namanya persoalan. Kalau kita takut, kita jangan sembunyi hadapi masalah. Anda masih ingat gak ketika saya pernah ajarkan 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi ingat janji Tuhan justru masa sukar, masa sulit, masa menderita. Masa aniaya yang kita hadapi. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Ketika kita hadapi masa sukar. Kenapa? Sebab saya mau ingatkan apa yang saya pernah ajarkan sedikit sama saudara. Tuhan itu punya habitat favorit. Masih ingat? Tuhan punya tempat favorit. Dan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tempat itu favorit bagi dia. Dan tempat itu, habitat itu namanya adalah kesukaran. Setiap kali dia lihat kesukaran, dia akan merilis mujizatnya. Setiap kali dia melihat kesukaran, dia lepaskan kuasa keajaibannya. Jadi sebetulnya kesukaran itu kunci pembuka mujizatnya dilepaskan. Mujizat itu apa pendeta? Mujizat itu adalah ketika Tuhan lihat kesulitan kita, ketika Tuhan lihat kesukaran kita, dia lepaskan kuasanya. Sebab kesukaran itu adalah sebuah habitat, sebuah tempat di mana dia paling suka tinggal di situ untuk melepaskan kekuatannya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya buat setiap saudara. Dengan kata lain, saya mau berkata pada Anda pagi ini, jangan menolak kesukaran. Jangan berontak maksud saya.
Jangan menolak, apalagi saudara coba lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu dengan Tuhan. Bagaimana caranya pendeta? Ya berdoalah. Seperti orang Israel, ketika dalam kesukaran mereka berteriak berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar. Nah sekarang Tuhan datang ini kepada seorang Gideon. Saya percaya kita semua yang sedang mendengar firman Allah, kita adalah Gideon-Gideon yang dipilih Tuhan di akhir zaman. Bukan orang-orang yang kalah, orang yang menang. Kita adalah orang yang terpilih di dunia ini. Dari sekian miliar banyak orang, Anda dan saya adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya. Mari kita belajar kekuatan Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan apa sesungguhnya yang Tuhan lihat ada dalam diri Gideon? Mari saya jelaskan, kita naik di ayat yang ke-13. Tetap dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya. Lihat ayat 13, saya baca dan tolong perhatikan baik-baik ayat ini. Jawab Gideon kepadanya. Tuhan berfirman, dia menjawab. Apa kata Gideon? Ah Tuanku, ya, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Gideon berkata begini, lewat penderitaan, penjajahan yang dilakukan oleh orang Midian, yang membuat mereka menjadi miskin, yang membuat mereka menjadi teraniaya, menderita. Kalau Tuhan ada di pihak kami, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa Midian menjajah kami, mengapa kami menderita, mengapa kami sengsara seperti ini. Lihat keadaan kami sangat sengsara menderita. Tapi menarik, saat dia berkata penderitaannya akibat perbuatan orang Midian, Gideon berkata begini, setelah tanda tanya dia berkata begini, di manakah, nah ini saya maksudkan kekuatan Gideon, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Memang Gideon bercerita kepada Tuhan, kami menderita sekarang ini. Kami miskin, kami ketakutan hadapi penjajah dari bangsa Midian. Tiap kami lihat mereka kami lari. Katanya Tuhan di pihak kami, Tuhan beserta dengan kami. Kok kami keadaan seperti ini Tuhan? Tiba-tiba Gideon bangkit berkata, Tuhan di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar, perbuatan mujizat yang diceritakan nenek moyang kami ketika nenek moyang kami keluar dari tanah Mesir. Mana perbuatan itu? Dengan kata lain, Gideon berkata, kami juga, aku rindu mengalaminya. Ini loh kekuatan Gideon yang Tuhan lihat. Seorang yang punya kekuatan iman, aku rindu ngalami kuasa itu. Yang pernah dialami sama nenek moyangku itu loh. Yang keluar dari tanah Mesir, ngalami mujizat yang besar, ngalami perbuatan ajaib. Mana perbuatan ajaib? Aku rindu ngalami itu. Kalau mereka alami, aku juga rindu bisa alami. Itu kekuatan loh saudara. Itu kekuatan loh saya katakan. Gideon tahu cerita, ada 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Satu pun tidak terjadi kepada bangsanya nenek moyangnya. Itu kekuatan Tuhan, mana Tuhan? Aku juga rindu loh ngalami itu Tuhan. Itu seperti rohnya bergelora. Itu sepertinya hatinya mendidih. Itu seperti rohnya berteriak keras, aku rindu menjerit keras, mengalami itu Tuhan. Anda punya gak dalam roh hati saudara teriakan seperti ini kencengnya? Anda punya gak hatimu bergelora? Hatimu mendidih seperti Gideon. Cerita yang ajaib itu aku rindu loh Tuhan. Bukan cuma dari katanya cerita aku mengalami. Aku rindu mengalami secara pribadi. Sampai cerita tentang, saya kasih gambar itu ya. Di situ di bawahnya. Laut Teberau terbelah jadi 2. Aku rindu mengalami itu Tuhan. Ini kekuatan yang pertama. Ya, saya berharap, saya berdoa tentu lewat saya mengajarkan firman Allah ini. Di saat firman disampaikan, kerinduan yang sama itu bangkit di hati kita. Kita mengenal Tuhan, kita percaya Tuhan kuasanya dahsyat. Bukan dari cerita orang,
Tuhan penyembuh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar dan mujizat besar. Itu bukan sekadar cerita yang di telinga kita, tapi aku rindu pagi ini aku mengalaminya Tuhan. Kalau nenek moyangku ngalami, kalau temanku ngalami mujizat, dipulihkan kerjaannya, dibangkitkan ekonominya, katanya buntu jalannya, dibuka jalan keluar. Tuhan, sambil mungkin bertetes air mata pagi ini sementara kamu mendengar firman, aku rindu ngalami Tuhan. Saya berdoa, roh Allah menyala-nyala di hatimu, bangkit sebuah kerinduan, aku rindu juga mengalami Tuhan. Karena percayalah, apa yang dicatat oleh firman Allah, kalau tokoh di Alkitab, di firman yang ditulis, mereka ngalami. Saya percaya dalam nama Yesus, pagi ini Anda dan saya pun bisa mengalaminya. Asal ada kekuatan Gideon ini. Kekuatan apa pendeta? Mau mengalami Tuhan. Ingat, bukan dari kata orang ya, bukan cerita orang. Namanya mengenal pribadi Tuhan itu lewat proses berjumpa dengan Tuhan, percaya Tuhan, sampai ngalami pribadinya secara langsung dalam pribadi hidup kita. Saya berdoa pagi ini, apapun tantangan hidupmu, penderitaanmu, kesulitanmu, engkau boleh ngalami kuasa Tuhan. Ingat, mujizat itu adalah ketika Tuhan melihat kesukaran kita lewat doa kita. Ada dalam kesukaran berdoa tidak? Ketika ada berdoa, Tuhan lihat kesukaran kita, Tuhan akan datang lihat kesukaran kita. Dan ketika Tuhan lihat kesukaran kita, disitulah dia akan merilis, melepaskan kuasanya yang besar, mujizatnya yang besar, berkatnya yang besar untuk setiap kita. Jadi kesukaran itu kunci pembuka, pintu pembuka. Untuk apa? Kuasanya terjadi. Jadi awal kemenangan itu adalah kesukaran. Awal kesembuhan itu adalah sakit. Rindukan Anda mengalami itu. Ini kekuatan yang pertama dimiliki Gideon. Rindu, sangat rindu mengalami kuasa Tuhan. Nah sekarang saya coba tunjukkan yang kedua. Kekuatan kedua yang dimiliki Gideon. Mungkin ada banyak hal kekuatan Gideon. Tapi minimal pagi ini saya bagi sama saudara ada dua hal. Miliki dua hal ini saja udah powerful. Saya baca ya. Ada kekuatan kedua yang dimiliki Gideon. Di dalam rohnya, dalam dirinya. Ya, saya baca ayat yang ke-15 tetap dalam pasal yang sama, saudara ya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, kata Gideon, karena Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini. Aku yang menyertai engkau, selamatkan Israel. Gideon jawab gini, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, dia jujur, Paulus katakan, ketahuilah, saya berangkat dari sini, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, sadar diri, tahu diri lebih tepat. Dan aku pun dia mulai berkata, dia berkata, kaumku, sukuku adalah yang paling kecil dari antara seluruh suku Manasya. Dan sekarang dia mulai ngomong tunjuk dirinya. Dan Tuhan, aku pun adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku ini belum bisa apa-apa Tuhan. Aku udah punya kekuatan Tuhan. Aku ini lemah loh Tuhan. Dia pertama berkatakan sukunya, keluarganya. Sekarang dia berkatakan dirinya, aku yang paling muda. Yang masih belum punya pengalaman apa-apa. Aku masih muda, masih perlu banyak belajar Tuhan. Kok Tuhan pilih aku? Aku keadaannya gini loh Tuhan. Ini kekuatan kedua loh saudara. Kekuatan apa pendeta? Dia punya kekuatan yang kedua yang namanya tahu dirinya. Tahu diri. Jangan sampai kita orang Kristen gak tahu diri. Gak punya apa-apa tapi kita sombongkan omongannya besar seolah kita punya semuanya. Memang di dunia ini aneh. Kadang ada orang yang punya semuanya, dia diam saja gak pernah disombongkan. Punya ini gak pernah disombongkan. Diam saja dia. Kalau gak ditanya dia gak ngomong. Tapi kadang ada orang tidak punya semuanya, tapi mulutnya dibesarkan seolah dia punya semuanya, padahal enggak. Itu namanya orang yang tidak tahu dirinya. Bedakan, kasusnya Gideon bedakan saudara yang antara orang yang tahu dirinya dengan orang yang minder. Terkesan memang beda-beda tipis. Seperti ada di sebuah perbatasan, ada di sebuah border antara
tahu diri dengan minder. Tapi beda loh. Orang tahu diri itu apa adanya. Aku masih muda Tuhan. Aku mana bisa keadaanku. Tapi dia mau melangkah. Tapi dia mau belajar. Itu kekuatan. Tapi aku siap loh kalau Tuhan mau pakai. Dia bukan mengkotak dirinya. Kalau sampai ada anak Tuhan, orang Kristen, sorry saya katakan termasuk pelayan Tuhan. Kita semua. Kalau kita mulai mengkotak diri kita. Saya udah gak bisa cuman gini aja. Itu namanya minder Anda. Minder itu orang yang sibuk terus menerus dengan kekurangan dirinya. Terus yang dilihat kekurangannya. Sehingga dia berkata, aku udah bisa melangkah, aku udah bisa. Ya sampai kapanpun udah bisa karena dia sudah bikin kotak untuk dirinya sendiri. Sibuk ngurusi terus menerus kekurangannya, ketidakbisaannya, kelemahannya, ketakutannya, kekhawatirannya, ketidakbisaannya. Dia kotak dirinya. Terus sibuk ngurusi kekurangannya. Ya sampai kapanpun dia gak bisa melangkah. Dia pikir aku udah gak bisa melangkah. Aku udah gak bisa maju lagi. Aku gak mungkin dipakai Tuhan luar biasa. Aku gak mungkin sembuh. Aku gak mungkin dipulihkan. Anda sedang minder tuh dengan diri sendiri. Minder beda dengan tahu diri. Tapi jangan lupa. Jangan sampai Anda seperti anak sulung. Anda tahu perumpamaan ya. Seorang bapak punya 2 anak sulung sama bungsu. Tidak dikatakan yang bungsu jahat atau nakal. Bagi saya yang bungsu ini orang tahu diri. Yang sulung tidak tahu diri. Kenapa gak tahu diri? Dia gak ikut pesta sama bapaknya. Dia gak mau lagi masuk di rumah bapaknya. Dia sementara bikin pesta. Dia gak menikmati pesta loh. Kenapa? Gak tahu diri nih anak. Yang sulung. Bapaknya rayu suruh masuk. Bapaknya malah disalahkan. Mana ada bapak, ini gambar bapak di sorga, mana Tuhan bisa salah. Termasuk ayah kita, papa kita. Kita mesti menghormati kan. Tapi kadang ada seorang anak gak tahu diri. Merasa dia sarjana, S1, S2, merasa lebih pintar dari bapaknya. Yang sekolahin kita siapa ya? Dari kecil masih ingat kita gak bisa ngomong, yang ngajarin ngomong siapa? Papa mama kita kan. Kalau papa mama gak ajarin kita ngomong bisu, kita gak bisa ngomong, gak ngerti berbahasa. Makanya selalu saya tekankan. Kalau saya sebagai gembala, saya nggak hormat sama orang tua saya. Anda nggak usah ikut saya gembalakan. Saya lebih suka berani berkata, Anda nggak usah ikut dengan apa yang saya katakan. Bahkan nggak usah ke gereja di mana saya gembalakan. Kalau saya jadi pemimpin yang nggak hormat sama orang tua, Anda mau bikin apa? Ikut seorang pendeta hamba Tuhan, karakternya dia nggak punya hormat sama orang tua. Kalau saya berani katakan, Anda nggak usah ikut pendeta hamba Tuhan. Kalau Anda lihat orang itu nggak punya hormat sama orang tua, ini keras nih saya ngomong saudara mulai. Memang itu Alkitab katakan kok. Kalau saya nggak hormat sama orang tua saya, ya nggak usah diikutin saya. Saya berani berkata seperti itu. Kan itu kan melanggar firman. Iya kan. Itu si sulung itu begitu loh. Nggak tahu diri. Ya. Sementara si bungsu Anda tahu. Kesombongannya awalnya dia nggak tahu diri. Tapi ketidaktahuan dirinya dia membawa dia di kandang babi. Anda tahu cerita itu. Makan nggak bisa dia. Sengsara dia. Dia baru tahu dirinya. Aduh aku nggak ada apa-apanya. Dia ingat bapaknya yang penuh kasih. Aduh bapakku ternyata hamba-hamba bapakku, budak-budaknya yang batu bapakku kelimpahan, tidak pada kekurangan. Dia sekarang ngerti hati bapak. Makanya ketika dia tahu dirinya, sadar dirinya, dia balik sama bapak. Di mana kunci saya katakan anak bungsu tahu diri. Dia ngomong gini, Bapak, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikan aku hambamu, pekerjamu. Yang penting aku dekat sama Bapak. Itu orang tahu diri. Dia yang merasa gini, aku udah salah. Yang penting sekarang aku bisa dekat sama Bapak. Ya, bisa nempel sama Bapak. Aku udah senang. Aku tahu aku tidak layak disebut anak. Hamba jadi hamba pun pekerja gak apa-apa Bapak. Tapi Bapaknya tidak ngomong apa-apa. Namanya Bapak ya Bapak. Termasuk bapak di dunia kan. Tidak ada bekas bapak kan. Tidak ada bekas mama kan. Saya membaca satu kisah. Tentang satu rumah tangga. Entah benar apa tidak. Tapi di media sosial dalam hati ini ada yang salah ini. Anak ini ya. Ketika berkata, oh saya lebih pilih papa. Biar mama yang keluar. Ada pernah dengar kasus itu. Itu mengiris hati saya walaupun saya bukan mama. Tapi saya hamba Tuhan, saya ngerti ini salah fatal ini seorang anak. Nanti besar dia mau jadi apa ya gitu ya. Ini salah besar karena sesuatu yang dia belum mengerti dalam pemikirannya ya biar mama yang keluar gitu.
Karena terjadi kasus kan Anda tahu cerita itu, ini ada yang salah ini saudara ya. Anak berani berkata begitu, ini durhaka loh tuh saudara, termasuk mama. Kalau nggak ngerti ya diam aja sebagai anak gitu. Ini udah kelewatan kalau anak berani ngomong seperti itu. Saya tidak ingin kita sebagai anak, termasuk sebagai menantu, mertua itu ya ayah ibu kita, papa mama kita sendiri kita menganggapnya. Nggak bisa kita membedakan. Makanya seperti dikatakan, kalau ada hamba Tuhan gak hormat sama orang tua, menurut saya gak usah diikutin. Apa yang mau diikutin? Dia gak punya ketaatan sama Tuhan. Iya kan? Lihat anak bungsu ini. Yang penting kamu dekat sama bapak. Bapaknya udah ngomong, dia kasih kasut. Ya, sebagai tanda kamu bukan hamba, kamu anakku. Dikasih cincin, otoritas kuasa. Kuasaku, kuasa dikembalikan, bapaknya enggak marah. Karena bapak lihat ini punya kekuatan, anak ini sadar. Bapaknya lihat anak ini tahu diri, sadari dibanding yang sulung. Dekat sama bapaknya tapi enggak tahu diri, berontak sama bapaknya, melawan. Lebih baik dia sadar atau kemudian nempel sama bapaknya. Bahkan dia ikut pesta sama bapaknya. Sulung terpental dari pesta. Saya tidak ingin ketika sorga sedang berpesta dengan kuasanya, segala kekayaan sorga dicurahkan, dilepaskan, mujizatnya dibagikan. Anda cuma nonton seperti anak bungsu, anak sulung sorry. Cuma nonton, nggak ngalami. Seperti cerita tentang Esther Ratu Wasti. Ratu Wasti cuma nonton. Sementara pesta kerajaan dibuat, di mana sorga sedang melepaskan kuasanya, kita nggak ngalami. Saya rindu Anda ngalami kemenangan. Saya rindu hari-hari Tuhan cari orang yang punya kekuatan, dua perkara. Orang yang rindu ngalami kuasa Tuhan. Yang kedua, orang yang punya kekuatan ini tahu diri. Tuhan, aku tidak mampu, tapi aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Saya tulis di bawah, Tuhan bisa memakai apa adanya untuk melakukan segala yang dikehendakinya. Yang apa adanya, aku masih muda Tuhan. Aku banyak kekurangan. Tuhan bisa pakai kekurangan kita menjadi yang kekurangan jadi luar biasa. Saya kasih contoh kasus Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Hakim-Hakim pasal 15, 14 sampai 15. Waktunya habis saudara ya. Ini Simpson mengalahkan orang Filistin 1 lawan 1000. Cuman pakai alat seadanya. Yang ada, apa yang ada? Dia lihat di tanah ada tulang rahang keledai. Melawan 1000 orang, 1 lawan 1 saja, manusia dengan manusia on one ini belum tentu menang. Tapi ini menang loh. Kenapa? Sebab roh Allah menguasai dia. Roh Allah, kuasa Allah di pihak yang namanya Simpson. Sehingga tulang rahang keledai yang biasa ketika disertai Tuhan, itu jadi apa adanya, jadi luar biasa. Dari awal saya katakan ada orang Kristen yang biasa, memang biasa, udah ibadah, udah doa. Memang dasarnya dia kualitas orang Kristen biasa, ya hidupnya biasa. Tidak ngalami perkara luar biasa, tapi ada orang Kristen yang luar biasa. Doa saya, kita semua orang Kristen yang luar biasa. Kita doa, Tuhan nyatakan kuasanya. Kita mungkin saat ini sedang terpuruk, Tuhan akan bangkitkan. Itu namanya ada orang Kristen yang luar biasa. Keadaan yang apa adanya diobat Tuhan jadi luar biasa. Ada banyak contoh di Alkitab. Tulang rahang keledai itu bisa kalahkan 1000 orang. Termasuk kisah Daud dalam gambar ini. Dia cuma pakai sebuah batu. Gak pakai pedang, gak pakai tombak. Cuma batu yang dilepaskan lewat umban. Berapa sih kecepatannya umban lawan raksasa yang punya tameng semua dari tembaga. Tapi kok bisa tembus dan kalah, gue lihat batu ini disertai dengan kuasa. Pokoknya gini, semua yang biasa kelihatannya yang ada pada kita, itu kalau kita bawa sama Tuhan, disertai sama Tuhan, Tuhan berperang untuk kita. Yang apa adanya, yang biasa berubah jadi luar biasa. Gideon, itu orang punya kekurangan, tadinya ketakutan, tapi punya kekuatan. Aku rindu ngalami kuasa-Mu Tuhan. Dan dia punya kekuatan, tahu diri. Dan yang disombongkan dalam diri kita. Saya berdoa dengan 2 hal ini. Kekuatan yang Tuhan cari. Semua kita yang biasa. Apa adanya sama Tuhan. Tuhan ubah kita menjadi orang-orang yang luar biasa.